Shalom saudara dalam Tuhan, saudara Juma dan muslim lainnya benar-benar tidak berkutik di hadapan Agatha. Langsung kita lihat videonya, dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung tekan tombol like dan juga share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Menuhankan dia bilang dia Tuhan. Kapan? Ada nggak? Kapan pernah Yesus menuhankan dia bilang dia Tuhan? Kapan? Ada nggak di Bibelmu? Memangnya Yesus Tuhan kamu kan pernah mengatakan dirinya Tuhan? ibunya Maria, sementara Maria itu anaknya Nabi Ishak. Kok dari gitu apanya? Oke, sekarang saya tanya, memangnya Tuhanmu pernah? Enggak, saya tanya dulu, memangnya Tuhanmu pernah mengatakan dirinya Tuhan kepada Nabi Muhammad? Oh pernah. Di mana? Waktu dia ketemu di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Mana ada? Berarti Tuhanmu ke Goa. Kepada Muhammad. Berarti Tuhanmu ke Di Goa. Gua Hiro pertama-tama Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya, agama apa, Bro? Islam lah, bro. Oke, mau bertanya apa? Coba dulu kasihkan jawabannya dulu sama saya. Kapan pernah Yesus menuhankan dia bilang dia Tuhan? Kapan? Ada nggak di Bibelmu? Ada. Coba tunjukkan sama saya. Kalau ditunjukkan kamu masuk Kristen. Ngapain? Enggak, aku Udah bertanya. ngapain? Bertanya. Kalau gitu ngapain? Nah, kalau kamu nggak mau masuk Kristen ngapain? Kau nanya? Iya kalau ada, ya kan? Memangnya Sementara Tuhan lo? Oke. Memangnya Yesus Tuhan itu kamu kan pernah mengatakan dirinya Tuhan? ibunya Maria, sementara Maria itu anaknya Nabi Ishak. Kok dari gitu apanya? Oke, sekarang saya tanya, memangnya Tuhanmu pernah? Enggak, saya tanya dulu, memangnya Tuhanmu pernah mengatakan dirinya Tuhan kepada Nabi Muhammad? Oh pernah. Di mana? Waktu dia ketemu di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Mana ada? Berarti Tuhanmu ke Goa. Kepada Muhammad. Berarti Tuhanmu ke Di Goa. Gua Hiro pertama-tama Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Sirotol aja kau minta. Amin. Apa itu artinya? Biar ku apa ya? Ku bilang ya sama kau ya. Apa sih Pak? Kalau Nabi apa? Aku lagi live dulu bentar ya. Bentar ya Romo. Itu Apa? ya. Iya kamu ya. Apa Pak? Di mana dalilnya bahwa Tuhanmu itu pernah mengaku dirinya Tuhan kepada nabimu? Gua Hiro terletak di puncak Jabal Nur sekitar 4 Mana ada kilometer Gua dari Hiro di dalam Adalah Quranmu aja nggak ada tempat Gua di mana Hiro? Nabi Muhammad menerima wahyu pertama surat Al-Haq 15 Salah. dan Allah Surah yang pertama Al-Alaq. dari Allah melakukan Jibril dan Tunjukkan di sini ada Gua Hiro. Tunjukkan di sini ada Gua Hiro. Nih tunjukkan di sini. Nabi Muhammad Tunjukkan di sini dia ketemu di Gua Hiro. di Quran gua surah berapa? Saya buka. Quran 1, meter Quran surah berapa? bertafakur menghindari jahiliyah Mekah. Biar tahu ada semua itu. Apa sih Pak? Yang kutanya kau, Mana Tuhanmu pernah mengaku Tuhan? ada nggak dalilnya itu? Yesus Hey. pernah mengajarkan dia bilang dia Tuhan. Allahmu aja nggak pernah mengatakan Di dirinya Bibelmu Tuhan. ada nggak? Allahmu pernah nggak mengatakan dirinya Tuhan di Quran? Pernah nggak? 1 meter? Udah aku baca kan dengar. Gak ada. Quran surah berapa nggak ada? Aku nemu. Dengar kau pertama. Gak ada. Surah Al-Alaq itu nggak ada. Gak ada. Oh, kamu nipu-nipu kau. Al-Alaq. Gak ada. Tunjukkan kalau ada. Enggak ada, pintaran saya daripada kau. Ini coba bacakan. Coba bacakan. Di mana dia mengaku dirinya Tuhan? Gak ada kok. Di surat dikasih Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Oke, jadi Allahmu ketemu sama Muhammad. Jadi Allahmu ketemu sama manusia. Diangkat Nabi. Di situlah dia diangkat Nabi. Diangkat sama siapa? Diangkat sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allahmu menampakkan diri sama Muhammad gitu.
Nah, Allah itu tidak bisa dilihat. Lah terus siapa yang ketemu sama nabimu? Sama. Terus siapa yang ketemu sama nabimu? Tahu lah. Berarti yang di Kau goa lihat siapa? Berarti yang di goa siapa? Itu kan kau rasakan. Yang di goa itu juga. siapa? Yang di goa itu siapa Sama juga ketemu dengan Allah nabimu? Subhanahu wa taala tidak pernah dilihat. Itu tandanya ada Tuhan. Berarti nabimu nggak ketemu Tuhanmu dong? Enggak, napasmu pernah enggak kau lihat? Pernah enggak kau lihat napasmu? Tapi ada kan? Itulah tandanya. Ada. Berarti Tuhanmu nggak? Berarti Tuhanmu nggak ada? Berarti Tuhanmu ada nggak? Ada, makanya Allah. Iya, dia berarti ketemu. Kayak gimana bentuknya? Kayak gimana bentuknya waktu ketemu sama nabimu? Allah itu tidak pernah dilihat. Berarti nabimu nggak ketemu Tuhanmu dong? Buktinya ada. Tuhanmu Buktinya nggak ada pernah dunia ngomong. ini. Berarti Dunia Tuhanmu nggak ini pernah ngomong. angin ada. Dengar, angin ada. Tapi ada. Berarti yang Tapi kau ngomong sama rasakan. nabimu siapa? Yang ngomong sama nabimu jadinya siapa? Jadi yang kutanya sama Yang kau. ngomong sama nabimu kapan Yesus siapa? mengaku dia Tuhan. Kapan Yesus mengaku Lu dia Tuhanmu Tuhan? aja belum pernah ngaku dirinya Tuhan kok kepada nabimu? Buktinya ada. Kalau kau nggak ada. Bukan buktinya ada. kayak gimana dia ngaku Tuhan kepada nabimu. Coba Buktinya kayak ada. gimana dia Tuhan ngomong. itu ada. Allah Subhanahu wa taala. Kayak Allah Ta'ala itu gimana ada. Tuhanmu Kalau kau nggak itu? terbukti. Nggak terbukti. Gantian Bingung dulu. kau jadinya kan? Bukan bingung. Coba sebutkan Seperti sama aku, apa? kapan Yesus jadi Tuhan. Kapan Tuhanmu Coba jadi Tuhan? sebutkan. Ya udah sekarang saya tanya, kapan Allah jadi Tuhan? Allah jadi Tuhan. Allah dan Tuhan itu sama-sama. Apa? Sama-sama itunya itu. Gimana nih Pak Tobias? Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Kapan dia jadi Tuhan? Satu, Maha Waktu Esa. ketemu sama nabimu kan? Waktu ketemu sama nabimu kan? Di Gua Hiro. Ya iya dia jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan waktu di Gua Hiro goa. terletak di puncak Jabal Nur, sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Ada tempat Berarti dia bersejarah jadi di mana Tuhan waktu di goa. menerima wahyu pertama surah Al-Alaq. Berarti di situ dia baru 14. jadi Tuhan. Berarti di situ dia baru jadi Tuhan. Nabi Tuhan. Kok tahu? Nabi bukan Tuhan. Jadi kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Kapan Iya, Yesus kapan dia jadi Tuhan? Sementara dia manusia Kapan yang dia jadi dilahirkan Tuhan? dari Oke. seorang perempuan. Kau bisa gantian nggak sih mulutnya? Aku tanya kapan Tuhanmu jadi Tuhan? Yang dilahirkan dari seorang perempuan. Oke, dengerin saya, ya. Pertanyaan saya cuma satu. Kapan Tuhanmu jadi Tuhan? Kapan dia pertama kali jadi Tuhan, mengaku Tuhan? Kapan dia mengaku menjadi Tuhan? Dia sebelum ada dunia ini dia sudah jadi Tuhan. Dia Di mana tulisannya? Di mana tulisannya? Di mana tulisannya? Di mana tulisannya? Ada nggak? Buktinya kau hidup, ada napasmu. Nggak ada hubungannya saya hidup karena mama bapak saya. Kalau nggak ada mama bapak saya nggak hidup. Jadi kau pikir dunia ini Aku tanya, kapan dia ngaku Tuhan? Kapan? Kapan Tuhanmu itu ngaku Tuhan? Itu. Dan tunjukkan dalilnya. Kapan? Nah, ini si Pepe Ramadan bilang, Toha 14. Toha 14 itu kan Quran. Quran ada itu abad 7. Ya dia baru jadi Tuhan abad 7. Ya udah di bawah. Orang baru jadi Tuhan aja abad 7 kok berisik banget kan. Iya kan? Begitu ada surat, baru ada pengakuan dia ngaku Tuhan. Baru di situ ngaku Tuhan, sebelumnya nggak ada sayang. Ngapain sih dari tadi? Lu dari tadi di sini ngapain? Toh pada akhirnya cuman ada di situ dan hanya diakui di buku itu. Ya sudah, nggak bisa bahasa Indonesia lah. Dibilangin setan pada diikat, masih aja ada yang nongol hari gini. Mau bertanya apa Pak Lukas? Gini Pak, saya mau bertanya di Alkitab 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia.
dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Menurut ayat tersebut, itu ini menurut pemahaman saya, itu menyatakan bahwa Allah yang satu itu adalah Bapa yang tidak pernah dilihat, yang tidak nampak rupanya, yang tidak pernah menampakkan diri pada manusia. Salah. Ayatnya itu tidak seperti itu. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut. Dia itu yang dimaksud adalah Sang Tritunggal, bukan hanya Bapa. Bapa dengan firman dan rohnya yang satu itu tidak takluk terhadap maut. Makanya kenapa keilahian Yesus nggak pernah mati, Roh Kudus tidak pernah mati, dan Bapa tidak pernah mati. Ya, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang berarti dia terang yang di dalam terang, ya. Tidak seorang pun yang melihatnya. Jadi manusia nggak mampu melihat dia. Bukan dia nggak mampu melihat manusia. Lain itu. Iya, jadi tidak seorang pun, berarti tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat dia. Tapi kalau dia melihat manusia bisa. Dia menampakkan diri kepada manusia, itu bisa. Gitu. Jadi ayat itu menyatakan bahwa kita tidak mampu melihat dia. Kalau tidak dia sendiri yang memperlihatkan dirinya. Itu. Ya kan? Tidak seorang pun yang melihat dia, gitu kan? Betul dia. Nah, jadi manusia itu yang tidak bisa melihat dia. Bukan dia yang tidak bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia. Kan ini dua hal yang berbeda kan? Manusia tidak bisa melihat dia. Tapi dia bisa memperlihatkan dirinya atau menampakkan dirinya kepada manusia. Ini bisa. Karena manusia tidak mampu, Allah mampu. Jadi tidak bisa, manusia tidak bisa melihat sama dengan Tuhan tidak bisa melihat. Nah, kan tidak mungkin demikian. Sementara Allah itu melihat kita. Itu maksud ayat itu. Tapi bukankah Bapa itu kan tidak berwujud fisik? Allah adalah terang. Kan dikatakan itu. Iya. Terang. Jadi terang itu seperti apa? Ya terang yang tidak memiliki kegelapan di dalam dirinya. Dia adalah terang. Jadi wujudnya adalah terang. Bapak udah pernah lihat terang? Dialah sang terang itu. Tapi dia adalah terang yang tak terciptakan. Karena dia adalah sang terang yang sang ada itu. Gitu. Jadi terang itu wujud. Kasih itu wujud. Wujud itu artinya ada. Eksistensi. Oh, gitu ya. Jadi saya yang salah memahaminya. Iya. Karena kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pun, dia berkali-kali menampakkan diri kan kepada manusia. Menyatakan dirinya kepada manusia dalam berbagai cara. Betul Ya, ya. contohnya Abraham sudah melihatnya karena dia dulu yang menampakkan diri. Makanya tidak pernah dikatakan Abraham melihat Tuhan, bukan, tapi Tuhan menampakkan diri baru Abraham melihat. Jadi kalau dia tidak berkehendak menampakkan diri, ya kita nggak akan bisa. Maksudnya itu tidak seorang pun yang Betul. melihatnya gitu. Jadi kita yang tidak mampu bukan artinya Tuhan yang tidak mampu. Jadi kita itu hanya bisa melihat Tuhan karena di dalam Alkitab ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Nah, berarti maksudnya adalah orang itu diperkenankan untuk melihat Tuhan karena Tuhan itu yang menampakkan diri. Tapi kalau atas dasar keinginan kita nggak bisa nengok dia. Itu adalah suatu anugerah atau pemberian. Itu. Mudah-mudahan paham. Ya, paham Kak. Jadi itu yang di Kejadian 18 itu memang betul-betul Allah itu ya, yang bertemu dengan Abraham itu beserta dua malaikat itu kan Iya. Allah Itu gitu dia ya. menampakkan diri. Iya, dia Ya. tiga orang, satu itu adalah Allah, duanya itu malaikat. Karena Allah itu selalu datang dengan malaikat-malaikatnya. Oh iya. Gitu. Satu lagi Kak, Boleh. boleh ya. Kapan Tuhan Yesus mendapatkan gelar ketuhanan? Itu kapan?
Dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Ya, kalau kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan ya, yang walaupun dalam rupa Allah, ya kan? Dia itu adalah rupa Allah. Kalau dia adalah rupa Allah, pasti dia adalah gelarnya Tuhan karena dia itu gambarnya Allah gitu. Sementara Allah yang dimaksud adalah Tuhan gitu. Jadi dia sejak semula itu adalah Tuhan. Sejak kekal dia itu adalah Tuhan gitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi ketuhanannya itu dia tidak anggap, dia tidak tonjolkan, dia tidak nyatakan, karena dia mau menjadi sama seperti manusia. Itu. Kalau yang di Matius 28 ayat 18 itu apakah itu bukan sebagai dasar kalau Tuhan Yesus itu diangkat setelah dia dibangkitkan dan diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, itu bukan dasar dari pengangkatan Tuhan Yesus mendapatkan gelar Tuhan itu? Bukan, karena ini kan sejak semula kodrat dia hanya satu. Kodrat dia satu, Allah kan? Betul kan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil kodrat seorang hamba. Dia itu sejak semula adalah sang tinggi. Lalu dia kan merendahkan diri. Ya setelah merendahkan diri baru dia bisa diangkat kan gitu. Kalau dia tidak merendahkan dirinya, bagaimana dia ditinggikan kan gitu. Itulah sebabnya kenapa Bapa meninggikan dia. Jadi gini, sejak semula kodrat dia itu hanya satu, yaitu Allah. Setelah dia mengambil kodrat kemanusiaannya itu juga harus digelari Tuhan. Itu. Dan kalaupun di dalam Alkitab dikatakan gini kan, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Kristus Yesus yang telah kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya menjadi di situ adalah membuktikan, mendeklarasikan, atau membuat nyata dia adalah Tuhan. Jadi nggak cuma ngaku-ngaku aja gitu Pak Lukas. Jadi sejak semula kan Yesus itu diberitakan oleh ini yang namanya ayat profetik. Ayat profetik itu adalah dia menyatakan dirinya Tuhan itu sudah dalam kekekalan, tetapi baru dideklarasikan. Gitu. Itu namanya ayat profetik. Jadi dia itu tidak hanya mengaku dirinya Tuhan saja, tetapi harus juga membuktikan dirinya Tuhan. Nah, Kristus Yesus itu kenapa dikatakan ya, diangkat, bukan diangkat sebenarnya ya, tapi dijadikan Tuhan, artinya adalah benar-benar kodrat kemanusiaannya yang satu dengan keilahiannya itu benar-benar Tuhan. Jadi bukan hanya kayak omongan, Pak. Kan Tuhan ini adalah penyataan diri Allah, ya kan? Pengrealisasian Allah, tahu nggak? Iya, ya. Contoh, saya makan, baru ngomong doang. Nah, beneran makan itu baru realisasinya. Paham ya? Ngomong makan dengan makan beda, oh? Ya. Nah, itu jadi kenapa Yesus itu dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 ya, kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di sorga, gitu kan? Ya. Ya, itu dia benar-benar membuktikan dia punya kuasa di bumi dan di sorga. Kenapa? Karena dia sudah sudah mengalahkan bumi ini, sudah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Seluruh bumi ini udah benar-benar real punya dia gitu loh. Jadi bukan hanya mengaku saja gitu, tapi dia sudah masuk kepada pembuktian gitu. Tapi kan yang memberikan kuasa itu kan bukankah Allah itu atau si Bapak itu? Tapi Bapak kan satu di dalam anak kan. Apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan anak. Jadi maksud Tuhan Yesus menyatakan itu, mendeklarasikan itu, bukan mau membuktikan bahwa dia baru jadi Tuhan, tetapi dia mau memberitahu bahwa dia itu satu di dalam sang Bapa gitu. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Maksudnya itu.
Jadi kenapa dikatakan Bapa menyerahkannya itu, menyerahkan kuasanya itu, maksudnya menyatakannya. Menyerahkan itu maksudnya benar-benar kuasa itu dia yang merealisasikannya gitu loh. Gitu. Karena Tuhan Yesus itu mau memberitahu bahwa dia itu satu di dalam Bapa dan satu di dalam Roh Kudus. Allah itu adalah Sang Tritunggal dalam relasi kasih. Yesus itu mau mengajarkan ketritunggalan itu. Dengan jalan itu, ya, dengan jalan itu dia mau memberitahu bahwa kamu manusia, kamu ini diciptakan ini menurut gambar Allah. Kamu juga 3 dalam 1 gitu. Makanya Tritunggal itu sebenarnya ya memang dari Tuhan. Dan itu adalah realita dalam kekekalan. Tritunggal itu bukan baru diperkenalkan oleh Athanasius. Bukan. Tapi dia mau menyatakan dirinya itu, yang satu itu adalah Bapa dengan firman dan roh. Jadi gambaran manusia itu mau dijelaskan melalui penjelasan terhadap esensi dia. Begitu. Oke, paham Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Salam. Salam. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Nanti kalau nggak Itu kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh, kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Bunga, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat deh. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong deh. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, wah selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. Saya kira Anda Bedakan hebat dulu. loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh iya dong. Ngapain Jago ku main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kau mute Islam- saya. Islaman ibadah. Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, langsung aja. Saya Tuhan di dalam saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kau ku bedain suruh dulu bisa sifat. menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya, Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya.
Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Malah 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Ah, Juma, nggak asik. Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in one. Apa yang kamu merepek ini? Loh, apa kemeripik ini? Turun aja. Oke, Tanciu, Islam atau Kristen Tanciu? Halo. Halo, Juma. salam. Halo. Halo. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jangan kayak Juma ya. Allah itu 99 in one. Allah adalah sifat ya. 99 in one enggak sih? Aduh. Juma diajarin dulu dong Ustadz, Gip, ajarin dong Juma. Ah, bikin malu. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Kenapa Tama. lonte? Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Ih, lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis minta maaf kayak dulu. Teman-teman lihat ya, ini Islam, Bang. Abang bilang kayak gini yang ngajarin Allah atau Nabi, Bang? Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Ini yang ngajarin Nah, istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya, ini ya, itu adalah sifat Islam ya. Contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in one. Jadinya gitu. Ajaran Islam. Ya, kita ini biasa aja, mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan Islam pasti nih. Ya. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lonte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Lontenya Yesus ini. Oh, bukan Bang. Rifa yang buka teteknya kemana-mana, mungkin itu kotanya Bang. Tuh. Bang, ini yang ngajarin Allah langsung Bang. Atau Nabi Anda Muhammad? Coba Bang. Ini Nabi Muhammad Bang. Yang ngajarin Anda. Makan babi kau. Oh, ini ajaran Islam. Keren ya. Hari ini ajaran Islam kita lihat ya dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya yang naik ya? Nih, Allahnya nggak malu ya dengan seperti ini ya. Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu. Udah berapa kali ya? Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam yang lainnya ya. Nih, kita naikkan. Nggak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Iya. Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu.
Oh, itu tadi Islam ngapain di bang? Indonesia paling Atas naik ke room saya. toleransi. Kenapa bang? Ya. Oh, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta, itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo bang, tiba-tiba Islam. Bang, ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Tadi mute sih. Halo, Anda selamat Islam atau siang. Kristen Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan. Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Saya Islam Islam. kok nggak Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam, Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Anda? Makanya saya muncul di sini, setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Wah, Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu orang. Gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. Bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya rumah jelas saya apa? terganggu dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Sesuai, Agama Anda sesuai itu agama ajaran Paulus. Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Iya kan? Anda nyari alamat saya kan? Iya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Udah bang. Abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain? Mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12 bang. Keren kali ajaran Islam ini, sangat hebat. Yang mana bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat Halo, selamat 12. siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Islam. gini, Jadi gimana Mbak, saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan saya, Bang? Waliyadin. Oke, apa Jadi hujatan agamamu, saya? Apa agamamu. hujatan saya? Itu banyak Apa tadi. hujatan saya, Bang? Banyak tadi bilang Apa? Islam Satu aja, begini, satu, nggak boleh. Satu. Kita sama orang Islam, saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa hujatan banyak saya? kamu bilang tuh Islam ini Apa Islam satu? itu. Sebutin satu. Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu Sebutin akal hujatan Anda, saya. Islam dengar ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? tadi kamu bilang Islam begini, Islam begitu. Loh, An-Anfal ayat 12 benar nggak? Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Itu ajaran Mau Islam. ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lonte apa segala macam. Kok diem aja bang? Kalau memang, sebentar bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Karena Islam Anda yang semua. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Wow, jangan gitu dong. Jangan di mute, jangan Sekarang di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebatlah dengan baik, cari jalan yang Iya, benar. Bang. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, Bang? Islam loh, Bang, yang ngomong. Rum ibu ini untuk berdebat, Loh, bukan itu tadi apa, Bang? Bang,
Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang hujat? Kepalamu di mana? Hah? Yang mute. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya yang menghujat jangan dinaikin, jangan Lah, dinaikin. lu di sini ngapain ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Tapi kan Mbak bilang Islam gini, Islam begitu. Loh, memang itu. Tadi saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin ya itu keluar dari mulut Islam. Ya, jangan dimute lah kalau lagi ngomong ya. Mbak ngomong saya Wah, dengar. Gitu. jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat. Nggak bisa. Kasih. Wah, benar. Kalau kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem. Ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Praktek ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya Sherlock. Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Fahri. Silakan apa dulu ini Mbak? Ya, selamat sore. Selamat siang. Silakan, mau Silakan apa, bertanya Mbak? apa, Bro? Ya, mau Temanya bertanya apa Naik dulu? ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masih dipersilakan. Temanya apa? Enggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian. Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai. Saya mulai dari mana? Dari nol. Oh, orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Janganlah gitu. Kurujak kau nanti naik. Ada Asyarif, silakan. Bertanya nih. Islam ya? Islam bang. Ya. Oke, silakan bang, nanya. Halo. Menandakan Yesus. Ya. Betul tak? Betul. Bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Dia Tuhan yang jadi manusia bang. Iya, bisa nggak dibuktikan bukan manusia? Dia Tuhan dan manusia. Yang saya minta, bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Ya dia keduanya. Dia Tuhan dan manusia. Ya, kalau keduanya bisa nggak dia sekarang jadi manusia? Loh, dia sudah jadi manusia, makanya 2000 tahun yang lalu dia mati Gimana dan sekarang bangkit. dia? Kalau di manusia? Di sorga. Di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia. Iya, 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia. Itu kan 2000 tahun yang lalu, yang saya tanyakan sekarang. Oke. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan saya sudah membuktikan, coba buktikan dulu Allahmu, Bang. Dia adalah Allah Saya yang berkuasa. bertanya. Ya, itu kan saya udah jawab.
Saya kan udah jawab. Sekarang kalau Tuhan saya sudah membuktikan, sebentar Bang. Kalau Tuhan saya sudah membuktikan dia adalah manusia dan Allah dengan cara mati dan bangkit. Coba sekarang buktikan Allahmu itu maha kuasa. Yohanes 3:57. Dengar dulu. Kalau Yesus kan sudah pernah membuktikan sekali. Allahmu buktikan dulu dia pernah mati dan bangkit. Membuktikan dia Tuhan. Coba siapa yang dia bangkitin lah minimal. Nggak usah dulu mati. Siapa yang sudah dia bangkitkan dari tahun 600 sekian? Ayo, dari abad ke-7. Coba buktikan dulu Allahmu ini pernah membangkitkan satu orang. Ayo, silakan. Masa Tuhan saya mulu yang buktikan? Tuhanmu kapan hari? Coba. Nah ini ya, si Palestina yang tadi sok-sokan tadi, tiba-tiba dia typing penyembah berhala, tengok kan? Nah, ini Islam ini di atas lain, di bawah lain. Coba itu tengok Palestina tadi yang naik tadi. Hah? Islam di atas kau sok-sokan, di bawah kau busuk. Borsik Akasilomon sude borsik. Coba Bang, buktiin dulu dong Allahmu itu adalah Tuhan Bang. Yohanes 5:37. Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar suaranya. Allahmu. Kenapa kamu bisa Itu lihat bukan Tuhan? Tuhan Bang. Itu bukan Tuhan Bang, itu Allah Bang. Coba baca sekali Iya, lagi. tidak bisa dilihat. Dari mana Baca kau bisa sekali lihatnya? lagi. Itu Allah Bang, bukan Tuhan. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia Bang? Iya, Allah tak bisa dilihat. Jadi Allah berbeda dengan Tuhan. Itu kan tulisannya Allah, kok kau ganti jadi Tuhan, Dek? Yesus jadi apa dia? Tuhan. Yesus itu Allah dan Tuhan. Allah. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat, Dek. Kemanusiaannya yang bisa dilihat, Dek. Nah, sekarang kalau Allahmu adalah Tuhan, buktikan dulu dong. Minimal satu orang yang bisa dia hidupkan. Ayo. Masa Tuhan saya sudah membuktikan Tuhanmu belum? Tuhan saya tidak dapat dilihat manusia. Ya, minimal dia buktikan dulu Bisa satu didengar. orang yang bisa dia bangkitin. Coba. Kalau kamu bisa Minimal. buktikan wujud akalmu, Minimal Allah mau buktiin dulu pernah menghidupkan bisa satu nggak kamu orang. buktikan wujud akalmu? Wow. Bisa lah Bang. Akal saya ini berwujud Bang. Akal saya berwujud. Tunjukkan Dengan wujudnya, saya akalmu. mengajar. Ini saya lagi mewujudkan akal saya Bang. Dengan saya mengajar menjawab pertanyaanmu. Ini saya mewujudkan akal saya. Apa akalmu? Coba tunjukkan. Wujud akal saya itu adalah ajaran. Suara yang kau dengar ini ajaran Bang. Ini wujud akal. Bentuk Suara saya ini ada Bang. Wujud itu artinya ada. Bisa ditangkap dengan indera pendengaran, bukan penglihatan. Nih. Gimana sih Bang? Oh ngerti nggak arti wujud? Wujud itu artinya ada. Bisakah wujud dari akal saya kamu saksikan? Bisa dengan mendengarkan. Itu loh. tunjukkan. Kok panca Wujudnya. indera memangnya ada berapa sih Bang? Panca inderamu ada Wujudkan. berapa sih? Coba tunjukkan wujud akalmu. Itu kan udah kau dengar Bang. Itu kan udah kau dengar Bang. Mana wujudnya? Jadi Saya keberadaan itu wujudnya suara Bang. tidak melihat wujud akalmu. Aduh. Turun. Botol kali kok. Suara itu wujud loh. Suara itu wujud ada. Makanya bisa ditangkap oleh indera pendengaranmu. Ah ya Tuhan, ada ya orang kayak gini ya. Kalian ini apa cuman punya indera itu satu doang ini? Nih, biji mata doang kah kalian punya? Gak punya yang lain kah? Astaga. Ya, keberadaan wujud itu teridentifikasi dengan 5 indera kalian. Ini masing-masing indera ini mengidentifikasikan adanya sesuatu.
keberadaan, wujud. Kalian belajar di mana sih? Kalian manusia nggak pernah belajar kah? Gak ada yang pinter ya? Agak lain ya kalian semua ya. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Dikatakan berotak kok nggak berakal. Dikatakan berakal kok nggak mikir. Selamat siang. Siang. Ya, boleh nanya nih. Boleh lah, Islam itu kan. Bapak Islam kan? Tunggu bentar. Jelas, karena saya Oh tidak iya, menuhankan Islam itu manusia. memang kapasitasnya bertanya. Harus bertanya Islam. Kalau enggak Enggak sanggup. harus. Tuhan Kristen Oh, kenapa enggak. manusia kayak saya? Gimana? Tuhannya Kristen manusia kayak saya. Kentut juga, makan juga. Iya, kan dia menjadi sama seperti manusia. Seperti saya. Tapi Bang, saya mau tanya Bang. Loh, Gak usah tanya, Tuhan Anda kayak saya. Gak level. tapi Bang, Tuhan saya mau manusia. nanya Bang. Anda Iya. nggak berdosa kah? Gak. Yang menuhankan sama orang itu. Mati ya berdosa. bateraiku. Halo. Ya, halo. Oke. Abang itu lahir dari perawan atau dari ibu Anda yang sudah dinikahi sama bapak Anda? Loh, kok larinya saya? Saya tanya Tuhan Anda manusia apa enggak? Loh, tadi kan Anda bilang Anda sudah seperti Tuhan saya. Saya tanya, kalau Tuhan saya, Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, dia kan mengambil kemanusiaannya dari perawan. Anda lahir dari perawan Bukan tidak? mengambil, emang manusia. dia. Anda lahir dari perawan tidak? Saya tanya dong. Coba Anda lahir dari perawan tidak? Iya. Itu karena bapak-bapak. Saya tanya Anda lahir dari perawan tidak? Ya enggak lah, asalnya Udah perawan. beda. Bedanya dari Udah mana? beda deh. Saya punya lato-lato, Tuhan Anda punya lato-lato. Oke. Anda bisa Iya. menghidupkan orang mati tidak? Yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus aja, banyak. Siapa? Ilmu Anda di mana sih? Siapa? Ingin ilmu gratis dari saya. Syekh Abdul Qadir Jailani aja, keturunan Nabi Muhammad SAW, bisa kok menghidupkan orang mati. Kenapa dia Nah, tidak dituhankan juga? mana? Wah, harusnya viral Coba dong ini. buka di Google ya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ketawa. Siapa nama yang dia hidupkan, Bang? Coba, boleh Syekh saya tahu? Abdul, coba ketik di Google. Syekh Ya, Abdul yang Qadir dihidupkan Jailani. si Abdul itu siapa namanya, Bang? Apa nih Abdul? Coba lagi. Iya, siapa yang Bicaraannya dihidupkan? gak jelas, pembicaraannya gak Iya, jelas. siapa kok jadi yang apa? dihidupkan? Di situ. Siapa yang dihidupkan? Abdul Jailani tadi. Yang menghidupkan orang mati hanya itu saja. Iya, siapa selain dia? Siapa Kurang selain dia? pengalaman orang. Nah, siapa Elia. selain dia, Bang? Apa? Siapa yang tadi Abang bilang siapa Kalau yang cuma dihidupkan? menghidupkan orang mati banyak Tuhan. Iya, siapa? Berarti ya? Coba siapa? Loh, Anda kok bodoh amat apa bodoh sok bodoh Dijawab. bodoh? Tadi Anda bilang siapa? Tadi Anda bilang siapa? Abdul Jailani, betul? Coba saya ulang, Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba ulangi pembicaraan saya. Syekh Coba. tadi itu Satu, menghidupkan ya, orang satu. mati. Itu Nabi Anda kenapa nggak dihidupkan, Bang? Loh, kalau Tuhan Anda menghidupkan orang mati, kenapa sibuknya? Mending Syekh Abdul Jailani Kenapa tadi jadi nabi. dihidupkan sama Tuhan? Temboknya aja tidak dituhankan sama lo kalau anak itu Tuhan. Pelit Bang. amat sama mboknya aja tidak bisa dihidupkan. Tuhan Anda itu Kalau dia bisa menghidupkan orang, kenapa tidak dihidupkan Muhammad? kenapa mboknya? Mboknya Gini Yesus. loh. Kalau si Syekh tadi bisa menghidupkan, Yesus Tuhan, kenapa mboknya Nabi nggak dihidupkan? Dijawab. apa Maria tidak dihidupkan? Dijawab dulu. Kenapa Dijawab dulu. si Syekh itu tidak menghidupkan Nabi Muhammad aja? Kalau Yesus Tuhan, mboknya mati. Udah. Ya, nggak ada isinya kau Nabi Cece.
Coba, daripada dia menghidupkan orang ya yang nggak penting, mending dihidupkan itu nabinya. Kosong. Yang naik ke room saya ini kenapa ya kayak gitu semuanya? Nggak konsisten ngomongnya. Syekh Abdul Jailani, dia bisa menghidupkan orang, nabinya dong dihidupin, baru keren. Saya tuhankan siapa yang bisa menghidupkan Nabi Muhammad. Sekarang saya mu'alaf. Ayo, hidupkan dulu minimal Nabi kalian. Nggak bisa dihidupkan apa? Halo, halo Kipeng. Dengan energi dari Red Bull, kita pikul dengan soy, ringannya hati, kita cincin dengan berat. Anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun King Cobra. King Cobra kena racun Habib. Nih masuk ke room saya kenapa pada stres semua ya? Assalamualaikum Agatha. Jangan yang dimuti Agatha. Agatha ini mau tanya ini Agatha ya. Agatha pasti kenal ya, itu si Nabi ke-26 itu Paul Zhang ya. Seperti kita ketahui setiap nabi ini kan memiliki keistimewaan ya. Kalau baginda Muhammad beliau memiliki 10 keistimewaan. Kira-kira mungkin Agatha tahu ya apa keistimewaan daripada si Nabi ke-26 Paul Zhang ini ya, sehingga beliau mendelautkan diri sebagai nabi. Kalau keistimewaan baginda Muhammad jelas, dan jika kita menghafal saja 10 keistimewaan ini tentu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ya. Salah satunya kita terhindar ya dari musibah, rumah kita terhindar dari musibah kebakaran dan pencuriannya. Intinya dijauhkan dari 10 dijauhkan dari semua musibah ya, jika kita juga menghafal 10 keistimewaan baginda Muhammad. Saya juga ingin ya, kalau memang Paul Zhang ini memiliki keistimewaan, saya juga ingin menghafalkan keistimewaannya. Insya Allah mungkin ada barokah yang kami dapatkan. Jadi nggak ada Bang buah Agatha ya itu keistimewaan daripada si Paul Zhang ini ya? Nggak ada. Kalau baginda Muhammad ya, kalau Agatha mau tahu ya, ada 10 ya, ada 10 keistimewaan. Bahkan jika kita menghafalkan 10 keistimewaannya ini, tentunya kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Rumah kita tidak akan terbakar dan kecurian ya. Pokoknya segala musibah akan terhindarkan ya. Jadi itulah mengapa kami ya dianjurkannya untuk menghafalkan 10 keistimewaan daripada baginda Muhammad.
Mungkin teman-teman di bawah juga ingin menghafal yang mendapat saudara saya ya, kaum muslimin muslimah yang ingin menghafalkan. Yang berikut saya sebutkan ya 10 keistimewaan baginda Muhammad. Yang pertama, beliau tidak pernah mendapat mimpi basah. Yang kedua, beliau tidak pernah menguap. Segala binatang selalu mendekat kepada baginda Muhammad. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Beliau ini juga ketika berjalan di siang hari tidak memiliki bayangan. Baginda Muhammad juga ini beliau bisa melihat ke depan dan ke belakangnya. Beliau hatinya tidak pernah tidur ya. Beliau hatinya selalu tersadarkan. Dan juga yang terakhir ini, beliau sudah dikitan atau disunat sejak dalam kandungan. Itulah 10. Satu lagi, ketika berdiri di majelis itu kedua bahunya itu selalu kelihatan lebih tinggi daripada yang lain. Demikianlah 10 keistimewaan baginda Muhammad. Insya Allah orang yang menghafalkannya ini akan terhindar dari musibah kebakaran dan pencurian dan musibah lainnya. Alhamdulillah, saya undur diri, saya mohon pamit. Semoga saudara-saudara kita sibuk saja menghafal ini. Insya Allah pahala yang kita dapatkan daripada kita naik ke room-room hotel yang tidak berdua. Naik ke room hotel yang nggak berguna, tapi dia naik ke room yang nggak berguna. Masya Allah. Oke, silakan Allah. Silakan, halo Allah. Halo. Silakan bro, mau bertanya apa bro? Videonya kita sudah Di unmute bro. yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh apologetik Kristen bersama dengan beberapa penanya, termasuk Juma, dan mereka membahas tentang iman Kristen ya, khususnya tentang Allah Kristen. Dan lagi-lagi pertanyaan yang sudah sering dijawab oleh apologetik Kristen disampaikan di video tadi. Mereka bertanya kenapa Kristen menuhankan Yesus Kristus, dan di mana Yesus menyebut dirinya Tuhan, dan di mana Yesus menunjukkan dirinya Tuhan, dan apa alasan Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan kita sudah dengarkan jawaban apologetik Kristen di video tadi. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang ketuhanan Yesus Kristus, dan beliau menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat percaya. Yesus juga berulang kali menunjukkan diri sebagai Allah yang dari sorga, yang berkuasa, misalnya melalui mukjizatnya ya, dia menyembuhkan orang sakit, melekkan mata orang buta, yang menyembuhkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus juga berulang kali mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Misalnya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan derajat ya, atau derajat yang sama antara dia dengan Allah Bapa. Ya, Yesus berkata di surga banyak tempat tinggal dan dia menyediakan surga bagi umat pilihannya. Artinya bahwa Yesus pemilik surga. Kalau Yesus pemilik surga, berarti Yesus adalah Allah ya, karena hanya Allah yang empunya kerajaan surga ya. Dan di video tadi juga mereka membahas tentang sifat-sifat daripada Allah, dan apologi Kristen atau Agatha menjelaskan sifat Allahnya Kristen kepada para penanya atau kepada Juma, sehingga jawaban beliau menjelaskan atau memberikan kita pengertian baru, memberikan kita pemahaman baru, memberikan kita edukasi dan memberkati kita, terutama menguatkan rohani kita, menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, sekali lagi kita sebagai anak Tuhan tentunya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan dalam kehidupan kita ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, langsung saja tulis komentar saudara di kolom komentar.
tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan dalam hal ini juga kita terus berdoa buat Apologia Kristen di video tadi, supaya dia diberkati oleh Tuhan, supaya dia dipakai Tuhan dalam pelayanan, supaya melalui kehidupan beliau banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini. Di kesempatan ini saya mau sampaikan satu hal. Semoga kita tetap semangat, semoga kita tetap setia kepada Tuhan, dan semoga kita tetap percaya bahwa segala persoalan dalam kehidupan kita, ya, Tuhan mampu menolong dan Tuhan mampu membuka jalan keluar. Dan hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga hari-hari kita menyenangkan, semoga hari-hari kita bahagia, dan semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.